warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Mikaelia dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 21011105040. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan aljabar dari zaman Babilonia sampai dengan zaman Arab. Sebelum masuk ke sejarah perkembangan aljabar, saya akan membahas sedikit tentang apa itu aljabar. Jadi aljabar ini berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar, yang artinya pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Aljabar menggunakan simbol-simbol, bisa berupa huruf, untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Menurut Primanto, aljabar merupakan cabang dari matematika yang berhubungan dengan analisis kuantitas, persamaan, hubungan, dan struktur yang terbentuk. Analisis dari dasar aljabar diawali dengan penyajian simbolik kuantitas serta operasinya, yang melingkupi persamaan-persamaan, baik persamaan linear dan persamaan kuadrat. Aljabar juga sering dimaksudkan sebagai bahasa simbol dari hubungan. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y mewakili bilangan yang ingin diketahui. Suku-suku pembentuk dalam aljabar yaitu ada koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang diikuti dengan variabel. Lalu ada variabel. Variabel itu adalah lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan juga ada konstanta. Konstanta itu adalah bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Contohnya 1, 2, 3, 4 gitu. Selanjutnya masuk ke dalam sejarah aljabar Babilonia kuno. Jadi asal mula aljabar ini berasal dari Babilonia kuno yang mengembangkan sistematik matematika itu cukup rumit, dan mereka mampu menghitung dengan cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya koleksi Babilonia yang besar di British Museum dan Louvre di luar negeri, dan Yale, Columbia, dan University of Pennsylvania di Amerika Serikat berisi beberapa lempengan runcing yang berisi daftar mengenai permasalahan aljabar dan geometri. Lalu terdapat sebuah lempengan tanah liat yang menunjukkan bahwa Babilonia familiar dengan pemecahan masalah pada persamaan kuadrat, yaitu aku sudah menambahkan sebuah wilayah dan 2/3 dari sisi persegiku, dan itu adalah 0,35. Berapakah sisi persegiku? Untuk menerjemahkan masalah ini, nilai disimbolkan dengan mengganti kata seperti panjang atau sisi dan lebar dengan istilah X dan Y. Dalam notasi modern ini dituliskan menjadi X kuadrat ditambah 2/3X sama dengan 35/60. Rincian solusi dijelaskan dengan instruksi verbal. Dalam lempengan tersebut adalah Anda mengambil sebuah koefisien dari X, 2/3 dari 1 adalah 0,40, setengah dari ini 0,20. Kamu kalikan dengan 0,20 dan itu hasilnya 0. 6,40 kamu menambahkan dengan 0,35 dan hasilnya 0. 41,40 memiliki 0,50 sebagai akar persegi, 0,20 yang memiliki dikalikan dengan dirinya sendiri. Kamu mengurangi dari 0,50 dan 0,30 adalah sisi dari kotak itu. Jika dikonversikan ke dalam aljabar modern, maka hasilnya menjadi seperti X sama dengan akar 0,40 bagi 2 dikuadratkan ditambah 0,35 dikurang 0,40 dibagi 2 dan seterusnya sampai sama dengan 0,30. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini setara dengan aturan yang familiar untuk menyelesaikan masalah X kuadrat plus AX sama dengan BX.
Meskipun gitu, matematika Babilonia tidak memiliki rumus kuadrat yang mungkin akan menyelesaikan semua persamaan kuadrat. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya berupa tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n pangkat 3 dan n pangkat 2. Lalu ada salah satu tokoh aljabar pada zaman Babilonia, yaitu Diopantus pada 250 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar beliau adalah berupa buku Aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus itu berisi tentang pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Selanjutnya adalah sejarah aljabar pada zaman Yunani kuno. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, seorang sarjana Yunani kuno, Euclid, menulis buku yang berjudul Elemen. Dalam buku ini terdapat rumus aljabar yang dikembangkan dengan mempelajari bentuk-bentuk geometris. Karena orang-orang Yunani kuno itu biasanya menuliskan permasalahan secara lengkap jika permasalahan tersebut tidak dapat dipecahkan dengan metode geometrik. Cara ini disebut aljabar retoris yang membatasi kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang mendetail. Namun seiring berjalannya zaman, pada abad ketiga, yaitu Diopantus of Alexandria menulis buku berjudul Aritmatika yang menggunakan simbol-simbol untuk bilangan yang tidak diketahui dan untuk operasi seperti penjumlahan dan pengurangan. Sistemnya tidak sepenuhnya dalam bentuk simbol, tetapi berada di antara sistem Euclid dan apa yang digunakan sekarang. Hal ini dikenal dengan aljabar sinkopasi. Selanjutnya adalah sejarah aljabar pada zaman India kuno. Orang-orang India telah meningkatkan pengetahuan mereka dalam aljabar. Di antaranya, Diopantus telah menunjukkan operasi tambah dengan menempatkan sejarah sejajar. Operasi kali dinyatakan dengan menuliskan ba, yaitu suku pertama dari kata bavita yang berarti hasil. Setelah suku-suku yang dikalikannya, operasi bagi dilakukan dengan menuliskan pembagi yang terletak di bawah yang dibagi. Akar kuadrat ditulis dengan mencantumkan huruf K, yaitu berasal dari kata karana, yang berarti irasional di depan bilangannya. Selain itu, Brahmagupta menuliskan sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan tanda ya yang berasal dari kata yavatafat yang berarti itu. Sedangkan bilangan-bilangan yang sudah diketahui ditulis dengan diberi awalan ru yang berasal dari kata rupa yang berarti bilangan terukur. Jumlah berikutnya yang belum diketahui ditandai dengan huruf K, yaitu berasal dari kata karana yang berarti hitam. Misalkan 8 akar XY plus 10 min 7 mungkin ditulis menjadi Y akar 8 bah K 10 root 7. Lalu orang-orang India ini telah mengenal pula bahwa sebuah kuadrat mempunyai dua akar nyata. Mereka menyelesaikan persamaan kuadrat secara aljabar dengan melengkapkan kuadrat. Metode ini dikenal dengan metode Hindu. Bhaskara memberikan sebuah identitas yang luar biasa, yaitu akar A plus minus akar B sama dengan akar A plus akar A kuadrat min B dibagi 2 plus minus akar A dikurang akar A kuadrat min B per 2. Brahmagupta dan Aryabhata
juga telah menemukan penyelesaian secara terpadu untuk persamaan linear dalam bentuk AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C anggota-anggota bilangan bulat. Sedangkan persamaan kuadrat dalam bentuk XY sama dengan AX plus BY plus C. Selanjutnya, karya lain dari Brahmagupta dan Bhaskara adalah sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan Pell dalam bentuk Y kuadrat sama dengan AX kuadrat plus 1, dengan A-nya bukan bilangan bulat kuadrat. Namun ada beberapa orang yang menganggap bahwa A ini sebagai bilangan bulat kuadrat. Teori lengkap tentang persamaan Pell ini diberikan oleh Lagrange yang pada tahun 1766 sampai 1769. Perlu diketahui bahwa sampainya karya-karya orang Hindu ini ke wilayah Eropa Barat itu agak terlambat sehingga tidak terlalu banyak pengaruhnya di daerah Eropa. Selanjutnya adalah perkembangan aljabar di zaman Arab. Di zaman ini, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan yang paling terkenal adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan orang pertama yang menggunakan kalimat aljabar dalam matematika. Ketika orang-orang mengacu pada angka Arab untuk dipakai, dengan demikian Al-Khwarizmi merupakan sosok yang terkenal dengan sebutan Bapak Aljabar. Aljabar Arab pada awalnya masih berupa pada tahap retorika primitif, yaitu fase yang ditandai dengan kurangnya matematika simbol, di mana perhitungannya masih menggunakan kata-kata, bahkan angka masih ditulis dengan kata-kata bukan sebagai simbol. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi, sekitar 680 sampai 850 tahun Masehi. Beliau ini terkenal karena karyanya yaitu Hisab Aljabar wal Muqbalah, yaitu yang menjelaskan cara paling mudah dan paling bermanfaat dari bentuk aritmatika. Selain itu, dalam buku tersebut juga ada dasar-dasar penggunaan aljabar dan sekaligus mempopulerkan istilah aljabar tersebut. Al-Khwarizmi mendefinisikan istilah jabar sebagai perpindahan posisi dari satu sisi suatu persamaan ke sisi yang lain untuk menyetarakan persamaan dengan menjumlahkan bilangan dengan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan. Sedangkan muqabalah diartikan sebagai penyederhanaan dari bentuk persamaan aljabar yang dihasilkan. Al-Khwarizmi menggunakan istilah bilangan kuadrat yang belum diketahui jumlahnya dengan X kuadrat. Akar kuadrat bilangan yang belum diketahui jumlahnya sebanyak suatu bilangan disimbolkan dengan Bx, dan suatu bilangan yang berkedudukan sebagai konstanta dalam persamaan aljabarnya itu disimbolkan dengan C. Contoh aljabar misalnya mentransformasikan X kuadrat min 12x sama dengan 40x min 4x kuadrat menjadi 5x kuadrat min 12x sama dengan 40x. Contoh muqabalahnya misalnya dengan mereduksi 50 plus 3x plus x kuadrat sama dengan 29 plus 10x menjadi 21 plus x kuadrat sama dengan 7x. Selain itu, Al-Khwarizmi juga menyumbangkan karyanya yaitu Aljabar wal Muqabalah, yaitu adalah sebuah buku yang berisi tentang penciptaan pemakaian sekan dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Lalu ada juga sistem number, yaitu konsep sifat, dan sistem ini tuh penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Namun, perlu diketahui karena bangsa Arab ini belum mengenal bilangan negatif, maka pada saat itu penyelesaian yang ditemukan Al-Khwarizmi seluruhnya pasti berakar positif. Dan semua jenis persamaan kuadrat dan langkah-langkahnya oleh Al-Khwarizmi penulisannya masih ditulis dalam bahasa lisan tanpa menggunakan simbol apapun, seperti yang dilakukan oleh bangsa Babilonia. Dalam menulis langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat, Al-Khwarizmi menyampaikan alasan untuk menggunakan teknik geometri cut and paste seperti bangsa Babilonia. Namun terdapat langkah-langkah dari teknik tersebut yang tidak digunakan.
Al-Khawarizmi hanya menggunakan langkah yang dia anggap itu perlu untuk digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan aljabar itu melalui beberapa zaman, yang dimulai dari zaman Babilonia kuno dengan penyelesaian masalah persamaan kuadrat yang cukup rumit, dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zaman itu adalah Diopantus. Lalu dilanjut dengan zaman Yunani kuno dengan ditemukannya buku karya Euclid yang berjudul Element, yang berisi rumus-rumus aljabar yang dikembangkan dengan mempelajari bentuk-bentuk geometris. Kemudian dilanjut lagi dengan zaman India kuno dengan tokoh yang paling terkenal adalah Brahmagupta dan Bhaskara. Mereka berdua ini menemukan teori-teori dan persamaan-persamaannya. Lalu yang paling terakhir yang saya bahas kali ini yaitu adalah zaman Arab. Pada zaman ini dengan tokoh utamanya yang paling berpengaruh dan yang paling terkenal sampai detik ini adalah Al-Khawarizmi dengan berbagai macam karyanya. Namun perlu diingatkan kembali bahwasanya perkembangan aljabar ini tidak berhenti sampai zaman Arab saja. Perkembangan aljabar ini terus berlanjut hingga ke zaman modern. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Mikailia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian ya.